Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas kelompok 1 pada aktivitas ruang kolaborasi 2, praktik coaching, modul 2.3. Biodata kelompok 1. Anggota kelompok yang pertama, Lilik Siswanto, dari kelas 277B, asal sekolah SDN Munggut 1 Kecamatan Padas. Berikutnya anggota kelompok yang kedua, Bieng Linanto, dari kelas 277A, asal sekolah SDN Kalempisan 2, Kecamatan Geneng. Video pertama. Coach diperankan oleh Bieng Linanto, Coach diperankan oleh Lilik Siswanto, dengan problem anak-anak yang suka buang sampah sembarangan di sekolah. Berikut videonya. Ya, silakan mulai. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Lili? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Beeng. Ini tadi yang baru pulang dari sekolah ini Pak Beeng. Ya. Ribon wow, ngajar lancar Pak Lili. Ngajar hari ini. Alhamdulillah tadi pembelajaran lancar Pak Beeng. Lancar. No. Dan anak-anak juga antusias kok mengikuti pembelajaran hari ini. Iya, alhamdulillah. Berarti memang guru yang profesional ini berarti Pak Lili. Gini ya. Pak Lili, terkait apa namanya, Pak Lili kan kemarin ingin berbincang dengan saya. Terus apa namanya, tujuan Pak Lili tadi kemarin mengajak saya untuk berbincang-bincang ini, kalau boleh tahu apa Pak Lili? Gini Pak, saya itu ya punya masalah, sedikit masalah, ya dianggap sedikit, tapi juga nanti imbasnya juga besar ya Pak. Gini Pak, murid saya itu banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya begitu Pak. Jadi saya mengadakan pertemuan ini punya tujuan untuk mencari solusinya ya, bagaimana Pak untuk mengatasi masalah tersebut, gitu Pak. Oh, terkait Pak Lili ya, anak-anak tuh masih sering buang sampah sembarangan Pak Lili. Kalau betul, boleh Pak, saya tanya, tuh membuang sampahnya itu di dalam kelas, diselokan atau di laci meja Pak Lili? Untuk membuang sampahnya itu anak-anak ya variatif Pak. Jadi ada yang buang sampah di selokan, terus ada yang diselipkan di loker bangku itu, ada yang di kelas dikasih pojok-pojokan gitu. Ada juga yang sebenarnya sudah berusaha masukkan ke tempat sampah, tapi kadang itu dilempar itu Pak dari kejauhan, jadi tidak bisa masuk ke dalam tong sampah itu. Dan anak-anak itu tidak mau istilahnya memasukkan ke situ ya, dibiarkan saja di sekitaran tong sampah itu Pak. Begitu Pak. Berarti memang anak-anak Pak Lili ini anak-anak yang aktif, karena itu untuk latihan basket Pak Lili, memasukkan kering mungkinnya seperti itu. Mungkin ya. Terus maksudnya gini, yang mau saya tanyakan, anak-anak kok bisa sampai menaruh sampah di laci, menaruh di pojokan, itu apakah tempat sampahnya tuh ada apa enggak Pak Lili? Kok sampai anak-anak ditaruh di meja, ditaruh di laci, sama di pojokan itu? Sebenarnya di sekolah kami itu sudah tersedia Pak, di dekat pintu itu semua kelas dari kelas 1 sampai 6 itu sudah disediakan Pak tempat sampah. Jadi dari segi tempat sampahnya itu sudah memadai Pak, di setiap kelas juga sudah ada itu di per kelasnya itu di setiap pintunya begitu Pak. Berarti kalau tempat sampahnya ada, berarti masalahnya itu apa Pak Lili? Kok sampai anak-anak itu sampai tidak mau, enggan untuk membuang sampah di tempat sampah? Kira-kira masalahnya apa Pak Lili? Kira-kira kalau menurut saya kemungkinan itu karena mereka ya tidak sadar mungkin apa artinya kebersihan bagi dirinya atau bagi lingkungannya begitu. Jadi dia tuh kurang menyadari lah apa artinya pentingnya kebersihan bagi dirinya di lingkungannya. Begitu Pak, mungkin kemungkinan itu yang saya rasakan itu Pak. Jadi terkait dari masalah, identifikasi masalah yang disampaikan Pak Lili tadi kan berarti dapat disimpulkan kan tentang pemahaman anak-anak tentang cara
kebersihan lingkungan, menjaga lingkungan sekitar gitu Pak Lili. Terus Iya betul. yang mau saya tanyakan di sini terkait dengan pemahamannya anak tadi, dengan kondisi kelasnya Pak Lili tadi, kondisi ideal yang ingin Pak Lili dapatkan di lingkungan kelasnya Pak Lili itu yang bagaimana? Kondisi ideal yang saya harapkan sebenarnya itu ya apa itu istilahnya itu kelasnya selalu kelihatan bersih dan lebih luasnya di semua lingkungan sekolah itu terlihat bersih, tidak ada sampah yang berserakan begitu Pak. Jadi kita itu kalau mengajar itu biar terasa nyaman gitu. Terus terang Pak, saya kalau melihat ruangan kotor atau banyak sampah itu terus terang saya itu enggak mood gitu kalau ngajar gitu Pak. Jadi kondisi idealnya ya inginnya bersih Pak, bersih semua bersih tertata rapi begitu Pak. Dari kelas sampai secara luas di lingkungan sekolah semuanya Pak, begitu Pak saya harapkan. Oke, memang benar Pak. Jadi kalau kita ngajar tuh kalau lingkungan nggak bersih kan juga nggak nyaman Pak Lili. Terus gini, terkait dari kondisi ideal yang Pak Lili sampaikan tadi. Dari skala 1 sampai 10, kondisi sekarang anak-anak itu berada di kondisi skala berapa Pak Lili? Tentang terkait pemahaman menjaga lingkungan sekitar, kebersihan lingkungan sekitarnya tadi Pak Lili. Iya Pak. Kalau digambar atau digambarkan dari skala 1 sampai 10 untuk kondisi saat ini sekolah saya masih berada skala 5 Pak, baru 5. Menurut saya itu ya masih belum sesuai lah dari apa yang saya harapkan 5 itu Pak. Jadi Oke Pak Lili, kalau 5 kan masih bisa dikatakan kurang Pak Lili ya. Terus iya Pak. gitu. Untuk mencapai kondisi idealnya yang dengan sampaikan tadi, sudahkah ada langkah-langkah yang Pak Lili lakukan terkait dari pemahaman anak-anak membuang sampah pada tempatnya tadi Pak Lili? Yang sudah Pak Lili lakukan selama ini apa? Yang sudah saya lakukan itu baru teguran secara personal Pak, jadi per individu gitu Pak. Jadi itu pun saya lakukan pada waktu saya itu menemui anak yang buang sampah itu, yang sembarangan itu. Jadi begitu saya tahu itu langsung saya tegur secara pribadi, ayo nggak boleh buang di situ, ayo dibilang tempat sampah sana. Ya waktu itu pun anak yang saya tegur itu melakukan Pak, dia juga membuang sampah di tempatnya. Tetapi kalau tidak istilahnya tidak bertemu dengan saya ya dia akan istilahnya ya kambuh lagi seperti biasanya dibuang sembarangan tempat Pak. Jadi ya yang saya lakukan ini hanya bersifat teguran secara pribadi ke anak tersebut yang membuang sampah tersebut begitu Pak. Oke. Sebenarnya yang menurut saya yang sudah dilakukan Pak Lili sudah bagus dan sudah benar terkait jika ada mengetahui anak yang buang sampah sembarangan itu ditegur, terus kemudian diarahkan, diberikan pengertian jikalau memang yang dia lakukan itu salah. Terus yang mau saya tanyakan tadi, apakah yang jenengan lakukan tadi berhasil Pak Lili? Tingkat keberhasilannya bagaimana? Oh, dari upaya atau langkah yang sudah saya lakukan tadi dengan menegur anak secara pribadi, menurut saya ya masih kurang maksimal Pak, kurang efektif gitu. Jadi hanya beberapa anak itu yang melakukannya. Jadi otomatis anak yang saya tegur itu yang melakukan pada saat itu juga. Nah, jadi luput dari perhatian saya, mereka juga seperti biasanya membuang sampah dilempar-lempar aja gitu aja, diselip-selipkan, ditaruh pojokan, diselokan apalagi begitu Pak. Jadi hasilnya ya kurang maksimal gitu. Berarti memang bisa dikatakan memang sudah ada yang mulai paham, tapi masih banyak yang tetap melakukan setelah Pak Lili nggak ada, anak-anak tetap mau melakukan buang sampah sembarangannya tadi Pak Lili.
Terus Iya. begini, eh, setelah dengan lakukan tadi dengan metode dengan itu, apakah Pak Lili punya metode lain terkait dengan masalah yang Pak Lili hadapi tadi? Sebenarnya sih saya juga terbesit di pikiran saya, istilahnya itu angan-angan itu, saya ingin mengumpulkan anak satu sekolah itu di suatu tempat, nanti bersama-sama mungkin di waktu pacara atau apa, nanti saya memberikan pengertian bahwa tentang pentingnya kebersihan bagi diri dan sekolahnya, dan nanti saya kaitkan dengan agama ya Pak ya, supaya untuk memperkuatnya nanti. Jadi bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman ya, dari iman menurut agama Islam, begitu Pak. Nanti terus kemudian saya lanjutkan untuk membuat kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah Pak. Nanti saya melibatkan semua murid yang saya kumpulkan itu bersama-sama untuk membuat kesepakatan, nanti kesepakatan bersama, ada guru dan macam-macam, nanti bisa berkontribusi bersama menyampaikan pendapatnya terkait kesepakatan untuk atau agar sekolahan tetap bersih gitu Pak, bersih. Jadi nanti saya berikan sosialisasi, kemudian nanti saya ingin membuat kesepakatan sekolah Pak, jadi nanti sama-sama dengan warga sekolah tentunya. Jadi semuanya berkontribusi begitu Pak. Itu menurut saya Pak Lili, itu ide yang sangat bagus dan memang layak untuk dicoba, karena Pak Lili ada waktu untuk memberikan pemberian materi itu di hadapan murid-murid. Karena seperti yang Pak Lili coba tadi di awalnya tadi yang sudah dilakukan, karena itu yang hanya memberikan teguran dan informasi di satu murid, jadi anak-anak yang lain tuh nggak dapat. Karena kalau yang Pak Lili rencanakan ini kan di waktu upacara dan nanti bisa didengarkan oleh seluruh warga sekolah, kemudian dan juga nanti bisa dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Itu menurut saya ide yang sangat bagus Pak Lili. Terus terkait alternatif ini untuk skala keberhasilannya, Pak Lili ini mentargetkan itu dari skalanya berapa? Dari 1 sampai 10. Target saya itu saya buat bertahap Pak. Jadi karena ini kan nggak mungkin langsung bisa 10 ya. Mungkin target saya ini sementara ini 9 dulu Pak. 9 dulu, nanti baru target selanjutnya adalah 10 Pak. Begitu Pak. Bagus Pak Li, terkait targetnya yang jenengan inginkan. Terus yang mau saya tanyakan di sini terkait rencana jenengan tadi, rencana yang sangat brilian tadi, rencananya itu dilakukan kapan Pak Lili dan durasinya itu bagaimana? Untuk rencana aksinya itu mungkin minggu ini Pak, minggu ini akan segera saya laksanakan Pak. Mungkin durasinya ya kurang lebih ya 2 mingguan lah kurang lebih Pak. Nanti dengan pembagian waktunya, nanti yang seminggu itu untuk mungkin pemahaman, terus yang seminggunya lagi itu untuk observasi bagaimana tingkat keberhasilannya, begitu Bapak. Oke, Pak Lili, terkait durasinya memang berarti dengan catatan Pak Lili besok Senin menjadi pembina upacara Pak Lili, nggih? Karena kan harus menyampaikan usahanya tadi, rencananya tadi. Terus iya betul Pak. Yang mau saya tanyakan, kira-kira dengan ini pihak sekolah bagaimana Pak Lili tanggapannya? Kira-kira dengan usulan yang Pak Lili ingin sampaikan tadi. Saya kira itu karena itu termasuk ya kegiatan yang positif ya Pak ya, praktik baik juga ya. Jadi mungkin pihak sekolah jelas sangat mendukung Pak. Jadi kepala sekolah, mungkin teman sejawat itu sangat mendukung sekali untuk diadakan itu. Intinya semuanya mendukung lah Pak, semua warga sekolah ya, karena itu hal-hal yang termasuk positif dan membangun Pak itu Pak. Begitu Pak.
Saya kira juga seperti itu Pak Lili, karena memang ini masalah sampah dan kebersihan itu kan memang masalah setiap kelas dan juga setiap sekolah. Dan nantinya dengan idenya Pak Lili ini pastinya nanti sekolah akan mendukung. Saya harap juga bisa seperti itu, anak sekolah tetap mendukung dan juga ditirukan di kelas-kelas yang lain. Seperti itu Pak Lili. Iya Pak, Terus begitu Pak. gini Pak Lili, setelah dengan berbincang tadi kan dari awal jenengan sampaikan ada masalah, terus kemudian Pak Lili sudah sampai ke tahap sudah menemukan ide baru, ide gagasan tadi yang mau dicoba. Bagaimana perasaan Pak Lili terkait tentang pembicaraan sudah kita lakukan sampai sekarang ini Pak Lili? Ya, Pak Lili. Ya Pak Beng. Bisa bagaimana diulang perasaan Pak, Pak Lili terkait? Oke, mohon maaf Pak Lili. Dengan tadi kan sudah sampaikan awal tadi kan bilang kalau ada masalah yang harus diselesaikan. Terus setelah pembicaraan ini kan sudah sampai dari tahap menemukan solusi. Yang mau saya tanyakan di sini bagaimana perasaan Pak Lili terkait pembicaraannya kita tadi Pak Lili? Perasaan saya setelah tadi kita berbicara panjang lebar tadi, perasaan saya agak begitu lega Pak, karena tadi tak terasa itu saya menemukan ide-ide atau metode baru. Jadi terima kasih sekali Pak sudah bisa menggali potensi saya hingga saya memperoleh ide baru atau metode baru dalam saya mengatasi masalah yang saya hadapi gitu Pak. Intinya saya senang Pak. Makasih Pak Lili. Pak Lili emang guru hebat. Saya hanya membantu saja menyelesaikan masalah Pak Lili. Masalahnya kan itu dari Pak Lili, yang menyelesaikan juga Pak Lili. Itu juga sudah bagus. Dan saya harap semoga rencana dan ide gagasan yang Pak Lili rancang tadi bisa berhasil, bisa sukses, bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekolah Pak Lili. Saya kira cukup sekian Pak Lili perbicaraan dari kita, karena Pak Lili sudah dapat ide gagasan, sudah dapat solusi. Saya kira sudah cukup. Saya harap juga bisa sukses dan lancar terkait masalahnya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Lili, selanjutnya saya akan merefleksi hasil dari proses coaching kita hari ini. Saya akan refleksi diri terkait coaching saya, apakah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Proses coaching sudah berjalan dengan baik, sudah menggunakan alur Tirta, sudah sampai ke tahap menyelesaikan masalah. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu ditingkatkan dari saya adalah terkait bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, cara menyampaikan pertanyaan yang baik sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga dapat menggali potensi dari coach. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan adalah yang pertama tetap fokus dan mendengarkan secara langsung dan secara penuh, kemudian menanggapi setiap pernyataan dari coach dengan kalimat-kalimat positif. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang saya lakukan adalah saya akan tetap berlatih lagi dengan melakukan coaching, berlatih lagi bagaimana cara melakukan komunikasi yang baik dengan alur kita tentunya, sehingga proses pembicaraan bisa mengalir dengan lancar dan mampu menggali semua potensi yang ada pada coach. Selanjutnya saya ingin Pak Lili menyampaikan hasil umpan balik dari proses coaching kita. Monggo Pak Lili. Ya baik Pak Beng. Umpan balik dari saya selaku coach, jadi
apa yang Anda rasakan pada saat saya di coaching itu. Yang saya rasakan tentunya senang Pak, senang karena coaching berjalan dengan lancar sesuai dengan alur kita, dan saya akhirnya bisa istilahnya memunculkan potensi diri saya. Untuk yang saya lihat untuk kelebihan Pak Beeng itu sudah bisa membuat pertanyaan yang berbobot bagi saya, sehingga saya bisa istilahnya dapat stimulus untuk mengungkapkan atau mengeluarkan potensi diri saya terkait pemecahan yang saya hadapi sendiri. Untuk kekurangannya Pak Beeng, untuk pertanyaannya masih kurang lancar, jadi masih agak sedikit terbata-bata. Tapi menurut saya itu nggak ada masalah, karena itu saya masih bisa menangkap apa yang maksud dari atau esensi dari pertanyaan tersebut. Jadi untuk kekurangannya saya kira nggak begitu berarti lah bagi saya untuk kekurangan Beeng. Begitu yang dapat kami sampaikan untuk umpan balik saya kepada Pak Beeng. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Lili terkait umpan balik refleksinya yang sangat membangun, dan saya menerima dengan lapang dada. Semoga nanti saya bisa memperbaiki kekurangan kekurangannya saya tadi, untuk yang jelas kebaikan saya saat coaching selanjutnya. Yes. Sekian saya kira Pak Lili, proses coaching hari ini bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kedua. Coach diperankan oleh Lilik Siswanto, Coach diperankan oleh Beeng Linanto, dengan problem anak-anak yang suka jajan minuman rasa-rasa yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut videonya. Selamat siang Pak Beeng. Siang Pak Lili. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kondisi Anda hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Lili. Kondisi saya baik. Baru selesai ngajarin tadi Pak Lili, terus pengen ketemu sama jenengan. Iya, memang kemarin kan penjenengan ingin menjadwalkan misalnya kita untuk berbincang-bincang lah. Mungkin dari perbincangan kita itu apa tujuan Pak Beeng yang diharapkan? Gini Pak Lili, sebenarnya itu saya makanya dari kemarin itu saya pengen ngobrolkan jenengan karena saya punya unek-unek yang ingin saya sampaikan jenengan terkait tentang bekalnya makanan, cuma minumannya itu yang berasa rasa gitu Pak Lili. Jadi yang manis-manis. Jadi anak-anak itu berangkat bawa bekal, cuma minumannya nggak bawa dari rumah, beli di toko yang di samping sekolah itu, yang minumannya yang manis-manis, minuman kemasan, dan yang kadang yang manis, kadang yang soda seperti itu Pak Lili. Dan sedangkan itu kan memang nggak bagus untuk kesehatan anak-anak. Oh begitu. Jadi masalah yang Pak Beeng hadapi adalah terkait anak-anak yang suka makanan minuman yang berasa rasa. Begitu ya Pak Beeng? Enggak Pak Lili. Sukanya kayak gitu ya, bawa minuman manis-manis seperti itu terus. Oh begitu ya. Dari situasi yang Bapak hadapi tadi, mungkin bagaimana kondisi atau situasi ideal yang Bapak harapkan? Saya inginnya itu anak-anak itu mulai paham Pak Lili terkait fungsi atau manfaat dari makanan dan minuman sehat bagi tubuhnya. Jadi anak-anak itu tahu manfaat minuman sehat dan juga bahaya dari dampak jika minuman itu dikonsumsi secara terus-menerus. Kan sekarang kan lagi marak yang diabetes anak, sampai juga ada yang gagal ginjal. Maka dari itu kan fenomena yang lagi marak akhir-akhir ini. Saya pengennya tuh anak-anak itu paham terkait bahaya dari minuman yang berasa-rasa seperti itu Pak Lili. Oh begitu. Jadi anak-anak yang diharapkan Bapak Beeng kan sadar bahwa minuman itu
sangat membahayakan dari kesehatannya. Terus dari kondisi sekarang itu jika digambarkan dari skala 1 sampai 10 itu di angka berapa Pak kondisi sekarang ini? Kalau kondisi sekarang di sekolah saya, Bapak, karena memang tidak semua kan anak beli seperti itu, meskipun ada. Kalau di skala kondisinya dari 1 sampai 10 itu masih berada di posisi 5, Bapak. Karena masih banyak anak-anak tuh yang di sekolah beli minuman seperti itu, bahwa di lingkungan sekolah tuh beli minumannya rasa-rasa seperti itu, Pak Lili. Oh begitu, jadi masih di skala 5 ya menurut Bapak, jadi kurang ideal ya. Oke. Mungkin dari skala tadi 1 sampai 10 itu kira-kira kondisi ideal yang Bapak harapkan tuh di kisaran angka berapa 1 sampai 10? Kalau kisaran kondisi ideal dari 1 sampai 10, yang pasti kan saya inginkan sempurna kan 10, Pak Lili. Cuma karena ini kan harus bertahap, maka dari itu saya inginnya paling tidak ada peningkatan, anak-anak mulai paham terkait bahaya di situ. Saya ingin skalanya jadi skala nilainya 8 dulu, Pak Lili. Oh jadi targetnya sampai 8 dulu. Oke. Terus untuk mencapai ke skala 8 itu mungkin langkah-langkah apa yang sudah Pak BE lakukan? Langkah pencegahan yang jelas yang pertama adalah yang sudah saya lakukan itu terkait pencegahan. Jadi setiap anak-anak itu biasa yang saya lakukan sekarang ini, sudah saya lakukan ini, setiap anak masuk ke sekolah itu saya tegur, kalau ini tuh makan minuman berbahaya, jangan dikonsumsi selama terus menerus, itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi setiap hari kan saya piket itu berangkat sampai sekolah jam 6:30 tuh Pak Lili. Dan sebelum saya datang itu pasti sudah ada anak-anak yang sudah datang duluan, dan saya nggak bisa mengontrol itu. Dan makanya dari itu saya rasa kalau hanya teguran itu kurang efektif untuk dilakukan, Pak Lili. Oh begitu. Jadi kesimpulannya untuk hasilnya itu bagaimana Pak jadi tadi? Selama ini yang saya lakukan memang sudah berjalan dan ada anak-anak yang mulai sadar, cuma masih banyak yang anak-anak yang tetap ngeyel beli seperti itu, Pak Lili. Jadi saya rasa kurang maksimal yang sudah saya lakukan sementara ini. Jadinya saya tangkap ini jadi untuk usaha yang sudah dilakukan itu ternyata masih belum efektif atau belum maksimal ya Pak ya, sesuai yang Bapak harapkan. Ya. Berikutnya yang mungkin Bapak terbesit pikiran atau ide atau metode atau pendekatan baru ya, atau istilahnya alternatif kedua. Apa Pak alternatif kedua yang Bapak harapkan, apa Bapak lakukan untuk menuju ke angka 8 itu? Sebenarnya tuh gini Bapak, saya punya angan-angan tuh gini. Saya kan guru PJOK paling ya. Guru PJOK itu ada materi yang namanya pola hidup sehat. Dan pola hidup sehat itu intinya materi itu bagaimana cara kita melakukan pola hidup, rutinitas hidup yang sehat, mulai dari cara hidup, makan dan minuman yang paling enggak sehat, bagaimana cara kita hidup untuk sehat. Dan di situ nanti saya punya rencana, saya masukkan materi itu bahaya dan dampak dari minuman-minuman yang berasa-rasa tidak sehat itu di kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, dengan harapan anak-anak nanti mulai paham terkait dengan dampak dan bahaya dari jika mengkonsumsi minuman tersebut. Karena saya punya pikiran, jika saya hanya teguran itu akan hanya anak satu persatu. Jadi kalau saya masuk ke kelas mereka, satu kelas kena maksudnya dapat saya berikan materi terkait pemahaman tersebut. Jadi satu kelas dapat semua materinya, jadi 6 kelas itu nanti insya Allah semuanya bisa untuk saya berikan materi tersebut, sehingga anak-anak mulai paham terkait bahaya tersebut, Pak Lili. Oh begitu, jadi untuk alternatif kedua itu Anda mengintegrasikan jadi pengetahuan tentang makanan sehat ke dalam pelajaran mungkin teori di PJOK, begitu Bapak ya? Iya Pak Lili.
kira-kira untuk rencana anak-anak Anda yang untuk alternatif kedua itu mungkin kapan Pak Bapak bisa melakukannya? Rencana saya karena ini kan karena statusnya kan memang mendesak karena banyak fenomena yang di luar sana, itu saya ingin melaksanakan itu tuh secepatnya, mungkin bisa minggu depan, mulai hari Senin, mulai hari saya masuk kelas, saya nanti dalam jam pelajaran saya kasih materi itu. Jadi nanti kelas 1 sampai kelas 6 saya akan kasih materi itu gaya makanan minuman saya itu selama 1 minggu ini Pak. Kemudian nanti untuk minggu kedua nanti baru mulai penerapannya. Dalam arti penerapannya, observasinya di lapangan. Seperti itu Pak yang ingin saya ucapkan. Jadi segera di minggu-minggu ini Anda lakukan ya. Oke Pak Lili. Oke. Mungkin dari apa yang Anda akan lakukan itu, mungkin berapa rentang waktu yang dibutuhkan untuk sampai tujuan yang diharapkan itu? Tujuannya kan anak mulai paham terkait bahaya itu Pak Lili. Dan angan-angan saya 2 minggu Pak Lili untuk sampai ke titik, menuju ke titik tujuannya tadi, anak-anak mulai paham tentang bagaimana dampak dari minuman yang tidak sehat seperti itu Pak Lili. Begitu ya Bapak. Oke, jadi Bapak sekarang sudah menemukan ide untuk membuat alternatif kedua tadi yang akan Bapak lakukan dalam bentuk rencana aksi. Nah, berikutnya komitmen apa yang akan Anda buat untuk mencapai tujuan tersebut? Terkait komitmennya, nanti setelah saya kasih materi di kelas itu, nanti dalam 1 minggu selanjutnya saya akan melakukan sidak atau observasi tentang terkait bekal anak-anak yang dibawa anak-anak di pagi hari di depan gerbang sekolah. Jadi nanti saya akan cek anak-anak masuk ke sekolah itu membawa bekal apa, makanannya apa, minumannya juga apa. Jadi nanti kalau minum-minumnya tetap masih membeli minum-minum seperti itu ya sementara disimpan dulu, nanti diganti dengan minuman yang air mineral yang ada di kelas, karena di kelas kan memang sudah disediakan dari pihak sekolah air mineral seperti itu Pak Lili. Jadi yang komitmen saya karena memang ini sangat penting bagi kesehatan anak-anak. Begitu ya, komitmen yang luar biasa Pak ya. Jadi Bapak sudah menemukan komitmen diri, berikutnya juga berkomitmen dengan rekan sejawat, jadi untuk mengecek selalu bekal anak-anak sebelum istilahnya di depan pintu gerbang, begitu ya Pak ya. Iya Pak Lili. Oke ya. Mungkin dari rencana yang akan Anda lakukan itu, bagaimana Pak kira-kira respon dari pihak sekolah terkait dengan aksi yang akan Anda lakukan? Untuk respon dari sekolah, karena saya kira ini tujuannya untuk kesehatan anak-anak dan semua murid, saya kira semua sekolah nanti bakalan mendukung Bapak dengan tindakan saya, kegiatan saya, yang mana nanti pihak sekolah bisa mendukung saya, membantu saya dari segi untuk observasi di sekolah di depan gerbang itu pada saat guru piket. Kan setiap sekolah saya kan sebagai ada guru piket, jadi nanti bisa membantu saya untuk melakukan observasi, mengecek hal yang dibawa anak-anak seperti itu Bapak. Dan juga nanti di sela-sela saat guru itu mengajar tetap dikasih selingan-selingan terkait makanan dan minuman sehat untuk anak-anak. Tidak hanya dari saya, jadi nanti guru-guru bisa membantu menyampaikan tentang bagaimana cara hidup sehat, minuman dan makanan sehat yang bisa dikonsumsi atau yang tidak dikonsumsi. Jadi seperti itu Bapak yang bisa saya sampaikan terkait rencana saya. Jadi dari pernyataan Anda saya tangkap bahwa nanti responnya positif ya terhadap penjenengan ya. Sekolah. Dari sini ya, mungkin
Adakah yang akan dipertanyakan lagi, Bapak? Yang ingin saya tanyakan lagi gini Bapak, terkait apa namanya materi saya yang tentang makanan dan minuman sehat ini, yang jelas kan saya kira karena itu sangat penting bagi anak-anak, makanya dari itu saya ingin melaksanakan ini di kelas saya dan semoga saja dapat berhasil Bapak. Oh begitu. Jadi Terkait pemahaman tadi. oke, jadi memang punya harapan yang jelas ya, dan Iya, pasti ya Pak ya. Oke. Dari percakapan kita hari ini, bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah melakukan perbincangan ini? Perasaan saya sedikit lega dan rasanya plong Bapak. Jadi sebelum bertemu dengan mulai bincang dengan Bapak tadi, saya ada unek-unek yang memang ini gimana sih solusinya gitu. Terus setelah ngobrol dengan Pak Lili, saya ada ide atau gagasan yang saya kira ini bisa digunakan dan untuk berhasil untuk memberikan solusi tentang masalah yang saya hadapi sekarang. Padahal masalah itu idenya itu muncul dari saya sendiri Bapak. Terima kasih saya ucapkan ke Pak Lili ini. Ya, sama-sama, terima kasih, luar biasa. Dan ternyata Pak Beeng menemukan solusi sendiri dan ide baru untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan semoga nanti tujuannya Pak Beeng bisa tercapai dengan lancar dan ya tercapailah sesuai dengan apa yang diidealkan Pak Beeng. Baiklah Pak Beeng, mungkin perbincangan kita cukup sekian ya. Nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti kita bisa berbicara, merefleksikan hasil yang telah didapatkan dari dari hasil nyata yang telah Anda lakukan, gitu ya Pak ya. Sekian ya Pak Beeng untuk percakapan kita hari ini. Iya Pak Lili. Ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya saya akan merampaikan refleksi diri dan refleksi dari pihak coach saya. Yang pertama adalah refleksi diri. Ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Percakapan sudah berjalan baik, ya, sesuai dengan alur kita yang diharapkan ya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, menurut saya adalah untuk lebih bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot yang mengandung kata kunci dari Koji. Yang berikutnya adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang saya lakukan untuk menghadirkan present atau kesadaran penuh adalah sebelum coach, saya akan memberikan salam pembuka dengan hangat, menyanyikan kabarnya, dan mungkin sedang beraktivitas apa sebelum perbincangan ini, agar nanti coachingnya itu terasa rileks dan nanti bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi tujuan dan masalahnya dalam coaching ini. Ya, jadi nanti bisa jelas dan bisa nanti mencari solusi bersama. Tentunya coach sendiri yang membuat ide atau solusi itu sendiri. Berikutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Tentunya dari diri saya nanti akan untuk memperbaikinya tentunya banyak berlatih coaching dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot yang tentunya mengandung kata kunci dari coaching. Berikutnya, umpan balik dari coach saya, silakan Pak Beeng nanti menyampaikan apa yang Anda rasakan pada saat saya coaching. Dipersilahkan. Iya Pak Lili, makasih atas waktunya. Yang saya rasakan terkait selesai coaching tadi, yang saya merasa senang karena proses coaching berjalan dengan lancar dan sampai ketemu ide gagasan dan solusi dari apa yang masalah saya sampaikan tadi. Kelebihan dari Pak Lili, ini Pak Lili bisa melakukan proses dengan lancar, berkomunikasi dengan lancar, seperti berkomunikasi dengan mitra, sehingga saya tidak ada keraguan untuk bertanya tentang ide-ide dan juga saya dapat mengeluarkan
ide gagasan solusi saya dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Lili yang sangat berbobot tadi. Namun sedikit kekurangan dari Pak Lili adalah dalam mengucapkan pertanyaan ini intonasinya terlalu cepat dan agak kurang keras. Namun itu juga bukan masalah yang berarti bagi saya karena saya masih bisa memahami apa pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Lili dan komunikasi tetap berjalan dengan lancar. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dari proses saya ketika ikut oleh Pak Lili. Sementara itu Pak Lili refleksi hasil coaching kita hari ini. Oh iya, terima kasih Pak Beeng atas umpan baliknya yang sangat positif. Bisa nanti saya akan meningkatkan mungkin kekurangan untuk mencukupi kekurangan saya yang dari umpan balik Pak Beeng tadi yang Pak Beeng sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Beeng. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.